اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. وإلى التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كنية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadrat al-muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi guru kita Syekhna wa murabbi ruhina Ustaz Fajar Sani Nasution Al-Hafidh matta'ana Allah Ta'ala bi tuli hayatihi wa ri'ayatihi hafizahullah wa ra'ahu wa saddada khutahu. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketua pengurus dan jamaah Masjid Aqabah 1 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah di pagi yang baik, di pagi yang penuh dengan berkah, di bulan yang dikatakan Rasulullah banyak dilupakan karena dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Dialah bulan Sya'ban alladhi yatasha'abu fihi khairun katsir. Bulan yang banyak sekali kebaikan di sini. Bulan yang di sini perintah salawat kepada hadratul Rasul diturunkan di bulan ini. Bersyukur kehadirat Allah bahwa kita masuk pada waktu pagi dalam kondisi sehat walafiat dan mendapatkan taufik untuk melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul senantiasa dijadikan hamba yang taat dalam ketaatan kepada Allah dalam kebaikan dan kita mendapatkan husnul khitam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus kita berpinta, bermunajat, mengalu-alukan bahwa salawat itu terus diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang disucikan Allah, kepada para sahabat-sahabat terpilih, kepada umat dan masuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah sebagai lanjutan dari pelajaran kita pada hari ini kita akan melanjutkan bab tentang adabul murid ma'a syaikhihi, masih berkaitan tentang kitabul ilmi, kitab tentang pembahasan ilmu. Apa saja hal yang berkaitan dengan ilmu, salah satunya adalah tentang bagaimana adab murid bersama gurunya atau syekhnya. Murid dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Murid itu artinya orang yang menginginkan atau orang yang menuju. Apa yang dituju? Tentunya satu ungkapan kalimat yang masyhur, yang sering didengar atau diperdengarkan oleh guru kita, orang-orang saleh di antara kita, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ucapan ini bukan hadis. Ucapan ini bahkan sahabat tak ucapkan. Tapi apakah salah? Ya tidak. Ini kan takbir, ungkapan yang sebenarnya satu Quran itu yang merujuk kepada sana. Kemudian berjilid-jilid kitab sunnah merujuk kepada sana. Ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku. Maksud kita itu hanya untuk Allah. Dan ridha Allah matlubi, harapanku, cita-cita tertinggiku. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, inilah sejatinya seorang murid yang dia salik, yang dia meniti jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sang murid tidak bisa menjadi orang yang sampai pada tujuan mencari ridha Allah kecuali dengan bimbingan-bimbingan. Bukankah untuk mencari ridha Allah itu kita butuh orang-orang yang expert di bidangnya? Belajar tajwid tak bisa kita mereka-reka, oh bacaannya begini. Belajar fikih tak bisa mereka-reka, oh seperti ini.
harus ada pembimbing. Mencari bab dunia saja kita harus memakai guru, dengan ada bimbingan guru, irsyadu ustadin. Kita harus dibimbing oleh guru, apalagi kita mencari ridha Allah, mencari ilmu agama yang memang itu kita berharap dari situ, maka kita mendapatkan keselamatan. Ikhwan dimuliakan Allah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darin, amin. Qala ba'duhum, berkata para al-arif billah, para ulama, para awliya, sab'una fi mi'atin anna al-ilma yunalu bisababi quwwati ar-rabitati bainal muridi wa syaikhihi aw ma hadha ma'nahu. 70% itu bahwa ilmu itu didapatkan dengan kekuatan rabitah, kekuatan hubungan antara sang murid dengan guru. Ketika seorang murid punya kekuatan yang hebat dengan gurunya, maka 70% bisa dipastikan murid ini akan berhasil. Berhasil dalam mendapatkan ilmu, berhasil dalam memahami ilmu, dan berhasil dalam mengamalkan ilmu, bahkan menyebarkannya. Maka ini kata-kata yang saya terus catat dan saya simpan, dan bukan terpaksa, terikhlas saya keluarkan hari ini. Guru kita, Syekhna Ustaz Fajar Sani Nasution, FSN. Beliau kalau mengeluarkan pendapat, beliau tak berani. Ini menurut saya enggak. Tapi guru kami bilang begini, syekh kami bilang begini. Kenapa? Itu menunjukkan betapa kuwatur rawithah, kekuatan irtibat, kekuatan hubungan hati antara murid dengan guru. Maka murid tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sukses kecuali dia punya ikatan yang kuat dengan gurunya. Ustaz, itu ada bapak itu. Dia tak sebut gurunya, dia biasa saja, dia belajar sendiri. Ini orang bab-bab dunia. Tapi orang yang dia mencari dunia dan akhirat, belajar agama, maka 70% pasti bisa dipastikan bagaimana lihat hubungannya dengan guru. Baik hubungannya dalam proses mencari ilmu, ataupun hubungannya ketika setelah berpisah dengan gurunya. Dan sadar atau tidak, kita temukan dalam sehari-hari kita bagaimana orang-orang, entah dia santri yang betul-betul mukim, atau santri seperti bapak-bapak yang tidak harus dalam asrama, datang pergi majelis ilmu, itu sadar atau tidak mereka akan menyebut dalam hatinya, oh guru-guru begini bilangnya, guru-guru begini, masyaikh, oh guru kami ketika ngajar begini. Nah ini namanya quwatur rabitah, ini kekuatan hati. Bisa dengan apa? Bisa satu dengan senantiasa guru itu untuk menjalin hubungan itu, satu, dengan pasti kita terus berkirim doa padanya. Artinya kita mendoakan guru, menyebut guru. Karena orang dinyatakan man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang cinta dengan sesuatu akan disebutnya terus. Maka orang kalau cinta dengan gurunya, maka dia tidak akan cinta kecuali satu, dia akan ingat gurunya, yang kedua dia akan sebut dan dia banggakan. Bukan banggakan dalam artian tafakhur yang makna negatif, tapi membanggakan dalam bentuk kesyukuran kepada Allah. Maka lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhah, mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah, selain apa? Selain ini bagian daripada kesyukuran sahabat mendapatkan guru seperti Rasulullah, sebagai bagian dari menjalankan amanah agama, maka kita lihat bagaimana perilaku Rasulullah SAW itu dilaksanakan oleh Abu Hurairah. Ceritakan oleh guru kami bahwa Sayyidina Abu Hurairah itu menceritakan hadis itu sama persis dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Misalnya bagaimana? Ini cerita Sayyidina Abu Hurairah. Satu saat beliau kepada murid-muridnya, para tabi'in, tentang kondisi penduduk terakhir, penduduk neraka terakhir yang keluar dari neraka. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa ini orang, Rasul dulu cerita, kata beliau, begitu.
bahwa ada seorang penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka dan dimasukkan ke surga. Sambil berjalan dia tertatih-tatih, masih sempat itu kemudian jilatan-jilatan api itu mungkin kena ke badannya, ke belakangnya, ke pantatnya seperti itu. Kemudian ketika keluar sudah perjalanan jauh daripada dikeluarkan dari neraka. Kemudian ini orang melihat ada satu pohon yang sangat rindang dari kejauhan. Aromanya mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Ya Rabb, itu apa? Oh, dilihat ternyata itu pohon. Maka dia berteduh di situ. Kemudian ketika dia sudah selesai, dia lihat dari jauh. Kok kayaknya ada pohon yang bahkan jauh lebih rindang lagi. Padahal tadi sudah minta izin, ya Rabb, izinkan aku untuk bernaung di bawah pohon itu dan minum dari airnya. Kata Allah, silahkan. Tapi nanti kau minta lagi, kata Allah. Enggak ya Rabb, rasanya bahasa kita malah keluar dari neraka, inilah nikmatnya. Apalagi dapat rindangnya, bayangan dan kesejukan yang di bawah pohon itu. Kemudian bisa minum dari airnya. Lagi santai main itu jingok, lah ada pohon yang lebih besar lagi, yang lebih hebat, lebih rindang. Minta izin, ya Rabb, izinkan aku untuk ke pohon itu. Kata Allah, bukankah tadi sebelumnya kau janji? Sebelumnya kau tak akan lagi minta yang lain. Tidak ya Rabb, yang terakhir ini, yang terakhir. Kemudian akhirnya dia diizinkan ke pohon yang kedua. Oh, minum makan dari situ. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya dia nyaman, santai, kelihatan lebih besar lagi. Ya Rabb, minta berasan sekali lagi. Bahasa gitu. Jalan minta cinta dan kasih. Ya Rabb, izinkan aku bernaung di bawah rindangnya pohon itu. Baik, kata Allah. Tapi kaget kau minta lagi. Yang terakhir nih Rabb, swear. Kira-kira seperti itu ya. Nah, janjinya meyakinkan Allah. Selesai di situ kemudian dilihat ternyata ada bangunan yang tinggi besar. Ya Rabb, itu apa namanya? Kata Allah, itu surga. Izinkan ya Allah, minta sembah sujud, izinkan aku masuk. Nah, nyengok hamba ini banyak rasa, jak wong Palembang ini banyak rasa. Ya Rabb, izinkan aku masuk. Akhirnya Allah masukkan, dan Allah apa? Allah gembira dan senang dengan hamba tersebut. Kemudian beliau berhenti cerita. Apa cerita? Beliau senyum. Kenapa? Karena kata beliau ini, perhatikan. Karena Rasulullah SAW ketika menceritakan ini, beliau tertawa. Tertawanya Rasulullah artinya tersenyum lebar sekali. Dan kalian tahu tidak bagaimana senyumnya Rasulullah? Tak tahu, kata para tabi'in. Dicontohkan oleh beliau, senyum sampai lebarnya. Lihat, bahkan ketika menceritakan hadis, Sayyidina Abu Hurairah berhenti karena Nabi ketika menceritakan di poin itu berhenti. Mengapa? Karena Allah senang dengan hamba tersebut, maka Rasulullah ketawa itu, senyum lebar sekali. Kemudian beliau berhenti juga. Kenapa berhenti? Karena Rasulullah berhenti dalam poin ketika menceritakan hadis itu. Baru beliau lanjutkan. Tahukah kalian bagaimana senyumnya Rasulullah? Tak tahu, ditohkan oleh beliau. Saat yang lain, ini menunjukkan betapa kuatur rabitah, kekuatan antara murid dengan guru itu luar biasa. Sehingga beliau menjadi orang yang sukses. Beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kali yang kedua, ketika beliau radhiyallahu taala anhu itu menceritakan hadis Rasulullah, apapun kondisi beliau, Nabi Muhammad SAW itu menceritakan hadis, maka beliau akan contoh, bukan sekedar kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau misalnya qala li an-nabi sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Rasul lagi tegak menyampaikan hadis, beliau tegak menyampaikan hadis. Nabi lagi duduk beliau menceritakan hadis yang lain. Nabi lagi bersandar, maka beliau pun bersandar. Nah, itulah ilmu yang kemudian mengapa ilmu tak sekedar bisa hanya kita belajar kitab sendiri. Itu mengapa kita tak cukup dengan baca OpenAI, ChatGPT atau nanya Wakdola atau segala macam itu, nanya Google. Ngapa? Karena ada hal-hal yang tak bisa didapatkan hanya sekedar dengan mencari tulisan atau melihat video di YouTube misalnya.
Karena ada hal-hal yang sangat halus yang di situ kemudian menunjukkan betapa hadis tidak hanya sekadar ucapan ataupun tulisan. Banyak hal-hal yang tak tersebutkan tapi kemudian disampaikan oleh para guru dengan kondisinya. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam meriwayatkan hadis, karena beliau muhaddis Bapak Ibu. Beliau muhaddis, beliau hafal kutubus sittah, mutqin. Jadi kalau orang bilang oh enggak ada muhaddis, ya beliau muhaddis. Bukhari, Muslim. Ini lagi bulan Sya'ban sampai Ramadan, itu biasanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau melaksanakan tabarukan dengan hataman Sahih Bukhari. Kalau bulan depan apa tahun berikutnya Sahih Muslim, berikutnya Sunan Abu Daud atau mungkin bahkan dengan Tirmizi sekalian. Itu biasa sebulan Sya'ban sampai ke Ramadan. Nah, beliau ketika meriwayatkan hadis pun seperti itu. Jadi Nabi kalau menceritakan hadis lagi tegak, lagi pegang tongkat, beliau pegang tongkat. Kita tidak cukup, kita cukup dengan duduk main ini kan? Ternyata tak seperti itu. Sehingga hadis yang beliau ceritakan itu ada ruhnya. Karena kenapa? Ada quwwatul irtibat, quwwatul rabitah, hubungan antara guru, antara murid dengan guru. Maka kita ini muslim, sesama muslim saja kita butuh kekuatan hubungan, apalagi kita dengan guru kita masing-masing. Maka hubungan itulah yang menjadikan seseorang itu berhasil dalam ilmunya, dalam mendapatkannya, dalam memprosesnya, bahkan pascanya, artinya dengan mengamalkan atau menyampaikannya. Kita lihat bagaimana kuwatul irtibat, kuwatul rabitah, kekuatan hubungan antara murid dengan guru, sampai-sampai apapun yang berkaitan dengan guru beliau ceritakan, beliau lakukan, bahkan mungkin hadiah yang dianggap kecil itu menjadi besar. Bagaimana hubungan para sahabat dengan beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu saat Sayyidina Abi Hurairah ditanya oleh murid-murid beliau, oleh sahabat beliau, "Ya Aba Hirin, ya Aba Hurairah, kondisi apa yang paling tak mengenakan bagimu?" Kata beliau, ada 3. Sesuatu yang menjadi sejarah kelam bagi saya itu ada 3. Pertama, mauti Rasulullah. Karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah dalam tanda kutip menjadi kiamat kecil bagi semua sahabat, wabil khusus kepada Abu Hurairah. Itu menjadi kiamat kecil bagi mereka. Karena orang yang menjadi sandaran setiap hari, ayah, sahabat, teman, tempat bergantung, itu kemudian tidak ada lagi. Itu dunia serasa semacam runtuh. Yang kedua, kata beliau, mautu Utsman. Yang kedua, meninggalnya Utsman bin Affan. Loh, kenapa tidak meninggalnya Abu Bakar dan Umar? Kenapa? Karena momen mautu Utsman saya yang ketiga sebenarnya intinya. Apa? Kehilangan wadah makanan. Wadah makanan jadi musibah bagi beliau. Kata orang, Abu Hurairah besak ke busung, memikir ke makan begitu. Ada ceritanya kata beliau. Poin 1 sudah tak usah dijawab, tak usah dibalas, tak usah dibahas. Kita pun kalau kehilangan cintai itu bagaimana hidup kita nestapa. Bagaimana kemudian kalau sahabat umat kehilangan nabinya. Maka yang kedua dan ketiga itu kata beliau satu saat aku sedang membawa wadah makanan yang hilang itu, sebelumnya masih ada. Itu biasa aku isi dengan beberapa butir kurma. Wadah kalau lagi lapar, kan beliau ashabus suffah nih. Jadi beliau tak punya simpan makan, itu saja. Lapar makan kurma, nanti diisi lagi kalau besar. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa itu?" "Ya Rasulullah, wadah makanan." Jengok aja Nabi, jengok. Keluarkan aja Nabi, dikeluarkan. Maka dikeluarkan, ternyata ada 20 butir kurma. Maka kurma ini diambil. Semuanya 20 butir kurma itu di telapak tangan Rasul, dipegang beliau satu-satu, doakan. Ditiup, ditaruh. Ditiup, ditaruh sampai 20, masukkan kata. Kemudian kata beliau, "Kalau kau lapar makan, ambil saja, tapi tak usah kau keluarkan semuanya. Satu-satu saja." Jadi ambil.
Maka kata beliau, kemudian aku makan sampai ketika setelah meninggalnya Utsman bin Affan, wadah itu hilang. Itulah yang kubilang mengapa musibah. Dan wadah itu kata beliau, kalau aku lapar, maka aku makan kurma satu, aku makan lagi. Dari awal Rasulullah mendoakan kejadiannya sampai meninggalnya Utsman bin Affan. Sayyidina Abu Hurairah itu, Sayyidina Abu Bakar minimal kan 2 tahun. Sayyidina Umar Khattab 10 tahun, Sayyidina Utsman bin Affan 13 tahun. Sekitar itu. Berapa puluh tahun itu, dan itu kurma tak pernah habis kumakan. Dimakan terus, dan ketika meninggalnya, kejadian pembunuhan syahidnya Sayyidina Utsman bin Affan, wadah itu hilang, dan kalau tak hitung-hitung mungkin sudah 100 karung katanya, dan tak habis-habis. Makanya kita lihat satu mukjizatnya Rasulullah, keberkahan doa beliau. Yang berikutnya adalah bagaimana kuatur rabitah, kuatnya hubungan antara murid dengan guru. Maka orang ya ikhwan, kalau dia mendapatkan hadiah dari kekasihnya, dia akan banggakan itu. Apalagi hadiah ini diberikan oleh guru. Maka kadang-kadang kalau kami lihat ada banyak sekali orang yang sudah dari pondok, santri, baik dia itu orang-orang kita, para asatid maupun habaib itu, kadang ada bukunya kumel, lecek, lusuh sekali di sini. Ketika dibuka buku wirid, buku doa, dari siapa? Ini pemberian guru kami. Lah berapa lama? Oh Ustaz, kami kecil dulu Ustaz. Dari kecil umur belasan sampai beliau umur 40 tahun masih disimpan dan dibaca. Rabitah. Maka sekarang kita ini ada tak hubungan dengan guru? Atau ketika itu guru kita yang mana lupa dengan guru ngajar ke ilmu. Itu nah yang ente teman tak masuk ngaji itu. Yang mana ustaznya itu? Lupa. Ini dipastikan keberkahan ilmunya kurang. Karena kenapa? Terhadap orang yang menyampaikan ilmu saja dia lupa. Ya kawan, yang pertama. Yang kedua, dinyatakan dalam salah satu kitab itu seperti ini. Ketahuilah olehmu bahwasanya guru yang beliau itu menjadi uswah dan qudwah, menjadi suri tauladan yang dia mengajarkan secara verbal, kemudian tingkah lakunya menjadi panutan kita. Maka segala sesuatu yang berkaitan untuk keberhasilan ilmu sebenarnya bergantung kepada murid, bukan kepada guru. Maksudnya bagaimana? Orang selama dia punya hubungan dengan gurunya, ini murid pada guru, maka kondisi guru itu tak usah dipertanyakan lah. Guru itu pasti sayang dengan murid. Tapi masalahnya adalah murid cinta tak dengan guru. Maka memberikan qiyas bahwa posisi imam yang duduk di depan imam tetaplah imam. Tapi makmum dia akan jadi makmum kalau dia meniatkan sebagai makmumnya sang imam. Manakala dia sudah berpisah, maka dia sudah tidak bisa disebut makmum. Murid kepada guru ya seperti itu, kata beliau. Bukan batinnya, akhlaknya, adabnya, mencontoh gurunya, membanggakan gurunya, mendoakan gurunya, mengamalkan apa yang diajarkan gurunya, dia masih dalam kondisi makmumnya sang guru. Tapi kalau sudah kemudian dia keluar dari manhaj gurunya, dia sudah tak berakhlak, tak sesuai dengan akhlak yang diajarkan gurunya, maka seolah-olah ketika sholat dia mufarrik, dia berpisah dari gurunya. Imam masih imam tak? Masih. Makmum masih makmum tak? Kalau dia berpisah, sudah bukan makmum lagi. Maka guru tetaplah guru, syekh tetaplah syekh. Tetapi murid ketika dia masih punya hubungan masih disebut sebagai murid. Tapi manakala dia sudah berlepas dari metode manhaj sang guru, maka dia sudah tak bisa disebut murid lagi. Artinya keberhasilan seseorang tergantung dengan niatan baiknya terhadap hubungan dengan gurunya. Kalau tidak, maka dia akan terlepas. Gurunya tetap guru, tapi dia tak bisa lagi. Hubungan itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh bagaimana sikap kita kepada guru, bukan sikap guru kepada kita. Kalau guru ya ikhwan, tetap guru itu tanpa kita tahu, tanpa kita sadar terus mendoakan kita pagi siang malam. Tapi masalahnya kita ini doakan guru kita belum.
lah membanggakan guru kita belum, lah menyebut guru kita belum, lah kemudian minimal tak menyebut di depan makhluk, kita menyebut di depan Allah dengan kirim ya Rabb, doakan ya Rabb kami minta guru kami begini-begini. Kalau belum, maka kita mulai lakukan dari sekarang, supaya nanti kita dihitung oleh Allah. Ini bukan manusia yang hitung, supaya Allah menghitung kita sebagai orang yang masuk dalam daftar barisan murid-murid sang guru tersebut. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, betapa seriusnya para salafun as-salih. Ini baru sebut sebagai salafus salih. Betapa seriusnya salafus salih dalam membina hubungan murid dengan guru, supaya dihitung Allah sebagai murid dari guru sekalipun tak berjumpa. Sampai-sampai para guru, para kiai, para ulama, para habaib itu kalau baca kitab, yuk mari kita baca kitab, kita dihitung dari murid, dari ulama yang kita pelajari kitabnya. Yuk kita membaca hadis, kita baca matannya. Nggak, kenapa? Tabarrukan dengan ucapan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya kemudian apa yang dibaca itu sama persis dengan diucapkan Rasulullah, sehingga kita dimasukkan dalam golongan umat, dalam barisan umat Rasulullah. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, ada tidak indikator bahwa seseorang itu sudah punya hubungan yang berhasil ruhaniyahnya? Al-arwahu junudun mujannadah. Kemarin kediaman Al-Faqih diberkahi oleh Allah dengan kedatangan guru kami Ustaz Fajar, Masya Allah. Beliau memberikan ilmu yang banyak. Salah satunya hadis Rasulullah, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh kita ini, arwah atau ruh kita masing-masing ini, dia akan mencari pasangan, dan maka ruh itu akan mencari mana plek nyambung. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, apa tanda arwah atau ruh itu nyambung? Wabil khusus bab ini, dalam bab ini hubungan kita dengan guru. Salah satunya adalah dikatakan oleh, saya teringat dari perkataan guru kami, guru kita Kiai Haji Ihya Ulumuddin, yang beliau termasuk murid pertama Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki di antara murid beliau yang lain. Apa tanda seorang murid itu sudah nyambung ruhaniyahnya? Biasanya dia satu minimal sekali atau bahkan berkali-kali pernah berjumpa dengan gurunya dalam mimpi. Yang dalam mimpi itu tentunya adab-adab tidurnya dipakai. Wudhu dulu, atau mungkin sholat dulu, atau baca Quran dulu, zikir dulu, tidur, bertemu dengan guru. Maka insya Allah itu tanda indikator bahwa orang tersebut sudah ruhaninya tersambung dengan guru. Tapi itu bukan satu-satunya tanda. Tapi biasanya kalau sudah mimpi guru, sudah bisa dipastikan dia sudah nyambung dengan gurunya. Yang kedua adalah untuk memanjangkan pahala gurunya. Maka gurunya disebut, guru kami ini, bukan guru kami untuk membanggakan sombong, tapi betapa saking cintanya tersebut. Orang saking cintanya dengan dirinya, dia akan menceritakan apapun yang berkaitan dengan dirinya. Anakku, mobilku, segala macam. Itu saking cintanya dia pada dirinya sendiri. Maka itu bagian dari bukan tafakhur, tapi bagian dari tahaddusan bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita melihat ada orang bilang guru kami, bukan satu, bukan nak ngajak, yang kedua bukan sombong, itu bagian dari kecintaan, supaya kita lepas daripada dosa su'udzon. Nah, itu quwwatul irtibat. Yang ketiga, kadang-kadang bahkan saking cintanya, fotonya dicetak, dipajang. Nah, Ustadz, bukankah foto ini tak boleh? Surah dalam bahasa Arab itu artinya bentuknya adalah patung atau sesuatu yang punya bentuk 3 dimensi atau apa, yang kemudian itu menjadi hal yang disembah. Nah, ikhwan, karena kenapa? Karena memang pernah terjadi. Ini ada orang yang kemudian dia punya patung di rumahnya, dan itu tak pernah selesai, tak pernah berhenti sakit anaknya.
Ketika dilihat, kemudian diruqyah, ternyata betul bahwa patung itu nempelnya jin itu nempel di patung, dibuang, selesai, tak sakit lagi. Tapi surah, kalau gambar itu tetap diperbolehkan. Lepas dari berbeda pendapat yang menyatakan boleh atau tidak, maka sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan boleh sebagai bentuk quwwatul irtibat, hubungan dengan gurunya. Selanjutnya dikatakan oleh ulama, innal mahsula minal ilmi wal fathi wan nuri ala qadril adabi ma'asy syaikhi wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indaka yakunu laka dzalikal miqdaru indallahi min ghairi syakkin. Dinyatakan bahwa orang akan terbuka atau tidak hijab dari hatinya, diberikan pemahaman atau tidak dalam dirinya, itu sangat bergantung dengan adabnya kepada gurunya. Semakin besar adabnya kepada gurunya, maka kunci-kunci hati itu akan dibuka oleh Allah. Dibuka itu artinya bagaimana? Ikhwan, kira-kira seperti ini. Anggaplah hati itu durennya, daging durennya. Maka ada yang menyelimutinya berupa duri-duri itu. Maka orang kalau punya adab yang baik dengan gurunya, maka cahaya yang ada di dalam hati itu akan keluar, karena hijabnya itu sudah terbuka. Bagaimana cara membuka hijab? Tentunya mujahadah pasti. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang kan bermujahadah, puasa, istighfar, taubat, kemudian luzumus sabti segala macam, itu akan dibuka. Tapi yang paling besar dikatakan para masyayikh adalah bagaimana kekuatan hubungan antara murid dengan guru, maka kemudian singkapan-singkapan dalam hati itu, tirai-tirai hati itu akan terbuka. Dan kalau sudah tirai hati terbuka, itu namanya futuh. Apa namanya futuh? Kita bacot, tiba-tiba pleng masuk pemahaman. Oh, ternyata ini maksudnya. Itu namanya futuh. Orang dibukakan hatinya oleh Allah SWT. Yang futuh inilah kita lihat bagaimana rasakan keberkahan Al-Imam An-Nawawi. Hingga hari ini dirasakan jutaan manusia asbab bagaimana hubungan yang baik beliau dengan gurunya. Bagaimana tidak, seperti yang kita pernah bahas di awal-awal, bagaimana adabnya Imam Nawawi kepada gurunya. Tiap kali mau talaqi, tiap kali mau datang kepada guru, sedekah dulu dia. Sedekah, kalau bahasa orang-orang pusat itu mungkin 5.000 gorengan saja. Maka dia sedekah kepada ini sedekah, atau mungkin 20.000. Atau mungkin dalam posisi anak yang tak punya uang 1.000 atau 2.000 bagi santri misalnya. Maka setelah dia sedekah, diniatkan untuk guru, maka setelah dia sedekah doa, ya Rabb, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutupkan aib guruku daripadaku. Atau yang kedua, ya Rabb, dan janganlah orang lain menyampaikan kekurangan guruku kepadaku, sehingga guruku itu tidak ada kurang-kurangnya, tidak ada minus-minusnya dalam hatiku. Ini adab Imam Nawawi pada gurunya. Pantas umur 45 tahun, tapi kemudian ternyata karangan-karangan beliau itu bahkan sampai ke bahasanya seperti ufuk semesta ini, sampai dengan ilmunya Imam Nawawi. Dari Afrika sampai Asia. Dari SD sampai ke orang S3. Dari hulu sampai ke hilir, orang banyak yang belajar kitab Al-Imam, karya Imam An-Nawawi. Mengapa? Karena kekuatan hubungan beliau dengan gurunya. Yang kedua, ada seorang ulama besar, Syekhna Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau kita bahasakan sekarang ini, beliau dalam puncak ilmunya. Beliau profesor, kalau sekarang, profesor doktor. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, beliau, mengapa kemudian beliau terbuka hatinya untuk menerima ilmu, bukan sekedar ilmu fikih, ilmu alat, ilmu apa, ilmu dhahir. Beliau
gara-gara dialog beliau dengan seorang yang tak dikenal. Saat itu tak dikenal, tak terkenal, namanya Syekh Ali Al-Khawas. Mohon diamankan anak-anak untuk mengajarkan adab juga kepada mereka di rumah Allah. Bahwa Syekh Ali Al-Khawas ini orang yang tak terkenal. Orang yang tak terkenal bagaimana? Tak diketahui beliau pernah belajar, kemudian beliau buta huruf ya ikhwan. Buta huruf Syekh Ali Al-Khawas. Tapi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini profesor doktor, sudah punya banyak sekali karangan kitab. Kemudian pernah terjadi qadarullah, memang Allah sudah berikan bertemu, dialog, ngobrol sebentar, lama-lama akhirnya lama-lama kalah dan ngaku sebagai murid. Karena Syekh Ali Al-Khawas itu diberikan ilmu, hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialog tentang ketuhanan, tentang sifat Allah, tentang apa, kemudian mengaku kalah dan kemudian mengaku, wahai Syekh Ali Al-Khawas, mulai hari ini aku adalah muridmu dan engkau adalah guruku. Dan setelah itu betul, kemudian dia bukakan ilmu tentang ini itu, Masya Allah. Nah maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mendapatkan ilmu yang luar biasa, tambahan ilmu setelah beliau punya ilmu yang sangat banyak. Berkah apa? Berkah adab beliau kepada gurunya. Dan beradab kepada guru yang menurut kita awam ternyata itu adalah orang luar biasa, itu kan susah Pak. Karena kadang-kadang kita untuk menurunkan ego kita sudah S1, ego S2, ego sudah merasa hebat, belajar dengan kiai di kampung yang tak terkenal. Wah, itu perjuangan. Bukan perjuangan untuk sampai ke rumahnya, tapi perjuangan menundukkan akunya si aku ini. Merasalah banyak pengalaman, merasalah hebat, merasalah pernah luar negeri, merasa bahasa Inggris merocos, merasa semuanya tentang aku. Tapi ternyata akunya tak ada harganya sama sekali di depan para kekasih Allah SWT. Maka kekuatan itu sangat berhasil bagaimana adabnya sang murid kepada gurunya. Maka semakin besar adab murid kepada guru, maka sebesar itu pula lah kadar yang akan Allah berikan kepada murid untuk dibukakan hijab, singkapan-singkapan dari hatinya. Apa maknanya? Ya kawan, kita nih ngapa itu penting, gurunya pentingnya nih Pak. Pentingnya nih kita punya guru. Kami ini punya guru Ustaz, guru ngaji, bagus. Sekarang guru ngaji itu apakah kita sudah betul-betul menganggapnya guru, kita gugu dan kita tiru, ataukah cuma transaksional? Yang penting guru kami ajar, sudah itu selesai. Tidak dapat berkah. Dia menganggap sudah bisnis. Yang penting kami sudah membayar guru kami. Sekali 4 kali bertemu misalnya 300.000, sekali bertemu 200.000 lah, aman lah. Yang seperti ini jauh dari kata berkah. Pantas tingkah laku kita, omongan kita, sikap kita masih inilah, masih melecehkan orang, masih merendahkan orang, masih merasa kita yang paling hebat. Ngapa? Emang kita ini tidak katik berkahnya ilmu berarti. Berkahnya ilmu itu Bapak dari apa? Dari bagaimana kita beradab kepada guru. Apa dalam bentuk apa? Bahwa ilmu melahirkan sifat rendah hati, bukan sifat sombong. Orang yang dengan ilmunya semakin merasa sombong, kita akan bisa telusuri rekam jejaknya bagaimana sikapnya dengan gurunya. Profesor Dr. Saya pernah ceritakan itu. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena betapa adab beliau kepada dosen beliau luar biasa. Sebelum itu adab bagaimana beliau dengan guru-guru beliau. Sekarang tak ceritakan bagaimana seorang Allahyarham Kiai Haji Nawawi Denci yang melahirkan hafiz yang sangat banyak. Berkah bagaimana? Berkah adab beliau luar biasa kepada guru beliau, Allahyarham Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq rahimahullah. Kami Al-Faqih diceritakan oleh anak Kiai Rashid Siddiq, namanya Ustazah Hajjah Nabilah Rashid. Dulu karena bahasanya Ustaz Nawawi ini dia masih kecil ya dibandingkan Hajjah Nabilah, Ustazah Nabilah. Dulu itu Iqbal ketika hataman Quran dulu gitu, ini di Masjid Agung. Baba dulu mengumpulkan orang. Saya akan menghatamkan murid kesayangan saya, Nawawi Denci. Guru, gubernur diundang, semuanya diundang, semua diundang. Kemudian
oleh Kiai Rashid Siddiq. Beliau tuh punya inisiatif. Sekarang ini murid saya baru akan memulai perjuangan sebagai seorang guru. Tolong dibantu. Maka buka sorban beliau, kemudian semua orang nyawer. Dilihat nanti ceritanya. Selesai pulang, selesai acara, orang bubar. Kiai Nawawi itu disuruh pegang uang itu. Bingung beliau. Kiai Rashid lah balik pakai mobil. Beliau Ustaz Nawawi ya ikhwan, dari Masjid Agung ke Rambutan sana, di Rambutan dekat Kambang Iwa itu, rumah beliau itu daerah situ. Jalan kaki, berlari-lari, tegopo-gopo jalan kaki, bawa uang yang satu syal itu, itu tuh dibawa ke rumah Kiai Rashid. Kiai, ini duit. Oi, Nawawi, sen tuh untuk enggak. Duit itu untukmu, untuk modalmu untuk belajar, untuk melanjutkan, untuk belajar, untuk buka apa, itulah untuk kamu. Lihat betapa tergopoh-gopohnya uang, tak diapa-apakan, semuanya diikatkan dalam syal itu, dalam sorban itu, kemudian dibawa sampai ke sana tergopoh-gopoh. Balik berangkat ke Masjid Agung jalan kaki, balik pun jalan kaki. Insyaallah. Ini bukan tentang apa, bukan tentang tak ada kendaraan, tapi betapa ternyata ta'zimnya seorang murid kepada guru, dan betapa kuatul irtibat. Dan beliau kalau sudah itu jalan kaki dari rumah beliau sampai ke Masjid Agung atau ke Rambutan Tutalaki. Dan kalau sudah sana ta'zimnya minta ampun luar biasa, memandang wajah tak berani segala macam. Nah ini ya ikhwan. Terus apakah ini disebut sebagai perbudakan? Disinilah otak-otak orang yang merasa paling pintar itu bekerja. Ada murid duduk mengapu rancang, terus dudukkan dibilang, wah ini feodalisme. Sebenarnya bukan feodalisme, melatih akunya kita ini nih Pak. Akunya yang sombong, merasa lah kuliah lah, banyak pengalaman, anak keturunan pangeran, darah biru segala macam. Aku yang besar itu maksiat. Perasaan aku yang besar dalam hati itu jadi gelap Pak. Hati jadi gelap, maka akunya itu dihancurkan, sehingga cahaya itu bisa masuk, cahaya kebaikan. Ilmu akan tetap terus di kepala, Quran akan tetap terus di kepala. Kata Rasulullah, sabda Rasul, tidak akan melampaui hanajir. Hanajir. Kenapa? Karena oleh apa? Penuh oleh aku. Aku yang hebat, aku yang punya ilmu, aku yang banyak pengalaman, aku yang bos, aku yang ini, aku yang itu, aku yang crew leader, aku yang sudah banyak sertifikat segala macam, sehingga tak mau menerima ilmu dari orang lain, tak menganggap nasihat orang lain itu baik. Maka nyampe di sini karena dia penuh dengan gelapnya, maka potensi cahaya itu tak bisa turun. Maka menghancurkan aku itu apa? Dengan mengerjakan sesuatu yang jiwa diri kita benci. Kan masyhur ceritanya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu, beliau ketika beliau telah mengisi dari satu seminar internasional, orang Mesir nih Pak, kalau sudah senang dengan orang itu Masya Allah, mobil beliau itu dihadang, Masya Allah dihadang itu, digoyang-goyang, saking takjubnya dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kalau beliau menyampaikan orasi dan pendapat beliau. Astagfirullah, beliau balik gitu, balik. Keluar, ketika balik berhenti gitu di satu masjid kecil. Kalau kita musalla sekarang, di satu masjid kecil, kemudian beliau berhenti. Anak beliau namanya Syekh Sami Sya'rawi. Syekh Sami Sya'rawi ini nunggu, dikirain sholat 2 rakaat. Allah kalamu abah, tidak keluar, matikan mobil, berangkat cari di masjid, tidak kati. Kemudian dicari mana-mana, tidak kati. Kemudian pas masuk ke tempat wudhu, di WC ada serak. Ngapain? Pas dibuka, Syekh Sya'rawi sedang nyikati lantai WC. Angkat ini. Ya Allah bang, ngapa mak ini? Ini bersihkan WC, kata beliau. Ngapa bang? Kan sudah ada marbot petugas tidak ini. Tadi di sana betapa orang menyanjung-nyanjungku, dan di situ kemudian banyak setan iblis nak ngipas-ngipasi untuk, wah kau ini memang hebat. Maka potensi itu kuhancurkan dengan melakukan sesuatu yang paling dihinakan manusia. Sekarang kita nih baru disuruh nyium tangan guru, nunduk, perbudakan.
Kemudian misalnya nunduk depan guru, itu dia, oh ini feodalisme. Dan bisa dipastikan yang ngomong ini pasti sombong, Pak. Tak usah husnuzon lagi, pasti sombong yang tadi itu. Karena dia belumlah tahu sesuatu, dia sudah menghukumi sesuatu. Belum tahu dengan isi rumah kita, terus dia ngomong yang banyak buruk tentang kita, tak tahu menahu padahal. Nah, ini sudah dipastikan ini orang minimal suudzon dalam hatinya. Nah, jadi mengapa adab kepada guru itu penting? Kalau nak diceritakan adab tentang guru, dah bagaimana kiai-kiai kita? Oh, masya Allah. Zaman dulu kalau sudah kiai itu lewat di sini lagi duduk. Saking takzimnya, takzim bukan takut, takzim dan segannya. Itu guru duduk di mana kita mencari tempat yang lain. Apalagi keresekan ini sewet selop atau sendalnya guru. Oh, kita sudah diam seperti itu, takzim. 2-3 meter beliau belum sampai, itu kita sudah takzim. Ini di Jawa. Tidak, bayangkan tempat beliau kecil sama. Di Aceh sama. Di Papua pun sama. Semua orang zaman dulu takzim kepada guru. Lahirlah orang-orang hafalannya sedikit tapi takzim akhlaknya luar biasa. Zaman sekarang kadang-kadang banyak orang yang S2, S3, S4, kemudian selanjutnya sikapnya sangat meremehkan orang lain. Jangan-jangan adabnya kepada gurunya kurang. Guru dibuat cak kancowin, salam aja gitu, mana main. Jadi ikhwan muliakan Allah, cium tangan itu bukan perbudakan, kita mujahadah untuk menghancurkan ego, akunya kita ini yang mahal untuk dihancurkan. Dan kalau sudah berhasil menghancurkan akunya, maka cahaya itu akan semakin singkap, itu akan tersingkap-singkap seperti itu. Maka ikhwan, disitulah mengapa pola-pola di pesantren menggunakan cara seperti itu. Yang kemudian kita yang konon katanya pintar-pintar, hebat-hebat sekarang ini, kemudian menganggapnya perbudakan, eksploitasi atau apapun itu. Silahkan berkomentar apapun. Dan Allah a'lamu bis-shawab. Hanya Allah yang paling tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini yang dapat kita bahas pada hari ini. Usikum nafsi bitaqwallah. Sudah syuruk, guru. Nah, baik, kalau sudah syuruk kita tutup, kita pending dulu untuk pertanyaannya ya. Insyaallah bulan depan kalau bila puasa. Allah wa iyyakum ajma'in, usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.